Dok, piye ki dok? Gimana ini dok? Gimana? Aduh. Tenang dulu Pak Eko, ayo duduk dulu, minum dulu, baru kita cerita. Istri saya itu muntah-muntah terus. Morning sickness dok katanya. Tapi kok ini muntahnya malam-malam terus toh dok? Nah, gini Pak Eko, gini Smart Moms. Sebenarnya ada ceritanya kenapa disebut morning sickness. Sebenarnya pada saat hamil bisa terjadi mual muntah di kapan saja, mau malam, mau siang, sore, ataupun pagi. Tetapi karena waktu kosong lambung paling lama saat malam, saat tidur, sehingga biasanya mual muntah lebih sering muncul di pagi hari. Oleh karena itulah disebut dengan morning sickness. Tapi pada prinsipnya bisa terjadi kapan aja. Lah itu bakal gitu terus toh dok? Atau sampai kapan dok? Gak usah khawatir Pak Eko, Smart Moms. Morning sickness paling sering terjadi di trimester pertama dan mulai menghilang setelah menginjak trimester kedua. Biasanya nih, kalau sudah menginjak 24 minggu ke atas, morning sickness akan menghilang. Tapi hati-hati ya, kalau setelah 24 minggu masih ada morning sickness, maka kemungkinan bukan disebabkan karena kehamilan, tapi karena Smart Mom sering sekali telat makannya. Jadi, sudah terkena penyakit MAH atau gastritis akut atau GERD, gastroesophageal reflux disease, yang semakin parah. Nah, kok bisa begitu? Itu penyebabnya apa toh dok? Nah, Pak Eko, Smart Moms, jadi penyebab dari morning sickness sebenarnya tidak diketahui secara pasti. Namun diduga disebabkan karena peningkatan hormonal dalam kehamilan seperti beta-HCG, estrogen, dan lain sebagainya. Tapi juga bisa diduga karena kekurangan vitamin B6. Selain itu, karena progesteron yang meningkat dalam kehamilan juga menyebabkan gerakan usus berkurang. Hal ini bisa menyebabkan GERD atau gastroesophageal reflux disease, sehingga ada penekanan udara dari bawah ke atas. Begitupun juga dengan asam lambung yang semakin meningkat. Nah, penyebab ini bisa saja menyebabkan morning sickness semakin parah. Bahaya apa enggak dok? Morning sickness sebenarnya tidak berbahaya kecuali sudah menyebabkan dehidrasi sedang berat. Untuk tahu ciri-ciri mual muntah yang berbahaya sampai menyebabkan dehidrasi sedang berat, sudah ada videonya ya. Silahkan klik di sini nih. Terus saya itu harus gimana dok? Biar istri saya itu mual muntahnya berkurang gitu loh. Nah, ini bagian paling penting nih. Untuk mengatasi mual muntah supaya tidak terlalu parah adalah dengan cara mengubah pola makan. Jadi nggak usah stres kalau nggak bisa makan dalam porsi yang banyak. Tetapi makanlah dalam porsi yang sedikit tetapi sering. Nah, yang paling penting adalah total nutrisi dan kalori per 24 jam. Meskipun makannya sedikit tapi sering, apabila sudah terpenuhi dalam 24 jam, maka tidak ada masalah. Selain itu, Smart Moms juga bisa membantu dengan mengkonsumsi air jahe. Air jahe juga bisa membantu mengurangi mual muntah. Selain itu, Smart Moms juga bisa mengkonsumsi snack ringan. Ingat ya, snack ringan bukan makanan berat sebelum tidur dan pada saat bangun pagi untuk menghindari morning sickness tadi. Nah, kalau sudah berbahaya, tidak ada makanan atau minuman yang masuk sama sekali, lalu Smart Moms merasa semakin lemas, maka harus segera diperiksakan ke dokter dan jika perlu dilakukan rawat inap untuk memperbaiki kondisi elektrolit dan asupan nutrisi. Selain itu, obat-obat juga harus diberikan intravena agar bisa menangani mual muntah tersebut. Lalu, hindari makanan dan minuman yang merangsang lambung. Contohnya seperti makanan pedas, asam, kemudian minuman bersoda, dan lain sebagainya. Kemudian, jika Smart Moms mengalami mual pada saat mencium bau-bauan tertentu, termasuk bau-bau masakan nih, coba deh tips dan trik ini. Bawa aroma yang Smart Mom suka, misalnya bau-bau tertentu seperti lavender dan lain sebagainya. Oke dok, paham kalau gitu. Makasih banyak loh dok. Jadi gitu Pak Eko, Smart Moms. Jadi nggak usah stres ya. Kalau stres, maka mual muntah akan semakin jadi. So it's time to enjoy your pregnancy. Kalau Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di nicholas_spog. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.